Solikin menerima kunjungan edu wisata dari Universitas Negeri Semarang guna menggali wawasan tentang metode rehabilitasi santri yang dilakukan Pondok Pesantren Bidayatus Solikin selama ini. Seperti diketahui, Ponpes Bidayatus Solikin merupakan satu-satunya pondok pesantren di Indonesia yang menjadi naungan rehabilitasi penyintas narkotika melalui metode jalur religi. Pondok Pesantren Bidayatus Salikin menerima kunjungan edu wisata dari Universitas Negeri Semarang pada Senin sore. Setidaknya sekitar 146 mahasiswa program studi bimbingan konseling Universitas Negeri Semarang turut berpartisipasi mengikuti edu wisata ini. Selain guna mempererat tali silaturahmi sesama sivitas akademika, kedatangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang ke Pondok Pesantren Bidayatus Solikin ini juga guna menambah wawasan serta pengetahuan terkait mata kuliah kesehatan mental dan menggali ilmu mengenai rehabilitasi nafsa yang diterapkan Pondok Pesantren Bidayatus Solikin. Seperti diketahui, Pondok Pesantren Bidayatus Solikin yang berlokasi di kawasan Turko, Purwo Binangun, Pakem, Sleman ini merupakan satu-satunya pondok pesantren di Indonesia yang menjadi naungan bagi para penyintas narkotika. Pondok pesantren ini sejatinya merupakan sarana rehabilitasi bagi orang-orang yang ingin bertaubat sungguh-sungguh. Sebagian besar dari mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba dan narkolema di usia remaja yang berhasil taubat ke jalan yang benar melalui jalur religi. Di bawah asuhan Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan Wahyui, para santri di sini dibina untuk mempelajari Islam lebih dalam, sekaligus diajarkan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Bahkan tak sedikit dari mereka yang kini sudah bisa menghafal beberapa juz dalam Al-Quran. Caranya adalah observasi mengenai bagaimana penanganan treatment anak-anak bangsa yang terutama terkena penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga rujukannya adalah pesantren. Ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Semarang, sehingga ada observasi karena adanya S1 dan S2 itu adanya konseling. Jadi mereka ingin tahu seperti apa. Karena di sini kan salah satunya rehabilitasi atau pondok pesantren, tetapi yang berbasis pada pondok pesantren, sehingga anak santri yang terkena penyalahgunaan narkoba atau narkotika dia bisa hafal Quran. Ini belum ada. Insya Allah baru pondok pesantren Bidayatus Salikin. Kebetulan saya juga dosen UNJ, sehingga saya juga bisa memberikan suatu taukid kekuatan kepada para santri untuk lebih dia semangat lagi. Dan saya asalnya dari Lamongan, Jawa Timur, ya terus atas itu bisa belajar di pesantren Bidayatus Solikin, dan kita banyak sekali hal yang positif di sini, terus perubahan evolusi diri dari otomatis negatif menjadi yang positif. Hati nurani sih, sebuah hati pada waktu itu dibuntang dengan berbagai macam hal tanpa filtering, ya segala macam bertanya, ya kan. Akhirnya ya mahasiswa bisa masuk ke sini menemukan harga diri, ya kan. Sebagai aku ini apa gitu, harus menjadi apa gitu kan. Terus disadari, ya udah saya menjadi satu sekarang gitu di Pondok Pesantren Bidayatus Solikin. Karena faktor hati nurani sih, kayak gitu. Dalam metode rehabilitasinya, pondok pesantren yang berlokasi di kawasan kaki Gunung Merapi ini menggunakan kolaborasi metode religius dan akademis agar santri tak hanya dapat menunaikan syariat Islam, namun juga tetap dapat menempuh pendidikan selayaknya remaja pada umumnya. Selain itu, sebagai usaha rehabilitasi, Pondok Pesantren Bidayatus Solikin juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.
Dalam panel diskusinya, Siti Alfia selaku Kepala BNN Kabupaten Sleman juga turut memberikan motivasi kepada para mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang hadir mengenai bahaya dan dampak narkoba. Sosialisasi ini juga guna menekan angka keterlibatan anak usia remaja dengan obat-obatan terlarang. Selain itu disebutkan beberapa santri yang ada di sini merupakan remaja binaan BNN Kabupaten Sleman yang telah lolos hasil asesmen terpadu guna dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan secara religi. Geliat ini juga terbukti efektif mempercepat proses penyembuhan korban kenakalan remaja sehingga dapat membantu memberantas kasus narkoba pada remaja. Jadi di dalam proses itu ada satu yang namanya TAT, tim asesmen terpadu. Dari hasil tim asesmen terpadu itu adalah BNN merekomendasikan pada saatnya hakim akan memutus rehabilitasi. Dari hasil putusan hakim itu, misalkan dia memutuskan rehabilitasi, maka akan kita kirim ke Hidayatul Salihin. Kami sangat senang. Karena apa? Karena namanya korban penyalahgunaan narkoba, sebetulnya mereka itu kan korban. Mereka itu kan sebetulnya ingin sembuh. Ya, mereka itu berbuat kejahatan sebetulnya. Namun karena mereka tertangkap tangan, ya, dengan barang buktinya yang minim, maksudnya minim di bawah sema, gitu ya, maka dia itu masih bisa diberi rehab. Diharapkan dengan adanya sinergitas lintas sektoral antara Pondok Pesantren Bidayatus Sholiqin dengan Sivitas Akademika maupun BNN Kabupaten Sleman ini, angka korban penyalahgunaan narkotika dapat ditekan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Disi Aulia, Aditi TV.